ingin mendapatkan sesuatu yang itu berupa es atau nasi soto atau kemudian berkat dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ketika pulang gak oleh sego soto karena mau bayangno sego soto mulai alang gledeke gak oleh soto. Tibano mek oleh aku watok sak gelas gak sida oleh es teh. Ini apa? Karena niat kita, ketakwaan kita masih kurang. Niat kita belum sempurna. Tadi pagi dalam mendapatkan satu tulisan yang bagus. As-sabru nisful iman. Wasyukru nisful iman. Wal yakinu al-imanu kulluh. Jadi kalau selama ini kita bilang kita harus sabar, kita harus ikhlas, gitu ya. Ternyata sabar itu masih sebagian dari iman, masih separuhnya. Ikhlas itu juga masih separuhnya. Lah yang full napa ning? Yang full itu adalah al-yakin. Al-yakinulillah. Kira-kira wis iso yakin. Duit kari 500 repes atau 50.000 lah kalau sekarang nggih. Duit kari mek 500.000. Kok moro tiba-tiba Mbak Indah minta ning sumbangan digawe acara musfat meneh. Kira-kira digawe apa Kak? Ngerasakno sampean. Duniki lho. Itu bagian dari tadi yang saya sampaikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Uang tinggal 50.000, niki cara ngitung matematikanya begitu. Kalau kita mau menghitung secara matematikanya begitu. Uang kita tinggal 50.000, tanggal masih tanggal 15, yang punya tanggal muda. Makanya mboten usah dikenal nang anak-anak, ya awak dhewe tanggal muda dan tanggal tua nih. Tanggal itu selalu muda. Tanggal 15 juga muda, tanggal 30 juga muda. Jadi jangan pernah dikenalkan kepada putra-putri kita ada tanggal muda dan tanggal tua. Apa mana istri muda karo istri tua? Gak usah dikenalkan. Tetap satu, muda terus. Karena apa? Karena ini contoh konkretnya, ketika kemudian kita punya uang 50.000, ternyata ada panitia atau apapun gitu nggih, ada kegiatan yang mengharuskan kita mengeluarkan secara sosial, bagian dari dakwah kita, bagian dari jihad kita, dan itu masih berada di tengah bulan. Saya yakin yang bisa mengeluarkan 50 itu semuanya hanya orang-orang tertentu. Dan itu sudah digariskan oleh Allah. Wa qalilam min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit orang-orang yang mau bersyukur kepadaku. Nah, semoga kita yang hadir di majelis yang penuh barokah ini termasuk orang-orang yang qalil min ibadiyasy syakur. Bil barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ibu-ibu, sahabat-sahabat yang sangat kami hormati, mungkin sedikit gitu ya, guyonan 50.000 itu koyoke ora mungkin nih, hayal. Tetapi itu yang sesungguhnya harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tidak harus 50.000, tetapi berapapun nominal yang kita miliki, itu sesungguhnya bagian dari ukuran kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena uang itu tidak menjadi bagian yang harus kita hitung nominalnya, tetapi yang perlu kita hitung adalah nilainya. Dan itulah sesungguhnya makna kepemimpinan kita dalam organisasi. Kalau seorang pemimpin kemudian mau berjuang lillahi kalimatillah dengan harta bendanya, dengan jiwanya, seluruh jiwa raganya, insya Allah Allah tidak akan mengurangi rizkinya, tetapi yang ada Allah akan menambah rizkinya. Dan rizki itu dari harta yang tidak pernah kita sangka. Dan Allah akan memberikan kecukupan pada semua kebutuhan kita, baik kebutuhan organisasi maupun kebutuhan yang ada dalam rumah tangga kita. Dan jenengan harus yakin itu, kita bisa lihat semua tokoh kita yang ada di NU.
mereka beliau-beliau gitu ya, yang memang benar-benar mengabdikan dirinya untuk organisasi dan untuk umat ini, insya Allah mereka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai perempuan terutama itu, kita fatayat, bagaimana kemudian pemimpin itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita di dalam rumah tangga menjadi pemimpin untuk putra-putri kita. Mungkin kita berada di bawah suami kita, tetapi untuk putra-putri kita, kita menjadi seorang pemimpin. Dalam rumah tangga kita, ketika suami kita keluar, kitalah yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga itu. Bagaimana kita bisa menjaga amanah dari suami kita, itu juga menjadi bagian dari pemimpin. Dan itu yang harus kita lakukan. Mulai saat ini, ayo kita introspeksi diri. Kita lihat mulut kita, berapa kali, kalau kemarin kita cerewetnya tadi, bahasa kita tadi cerewetnya tadi kemudian 10 kali, maka mulai saat ini kita kurangi nanti. Minimal dikurangi 1 dulu, jadi 9. Gak usah kakek. Kok nek langsung drastis hilang kabeh, saya khawatir minggu depan langsung jadi 20. Krono ngempet. Jadi sekarang langsung wis nek ngono aku mari. Tapi pasti 1 minggu ke depan dia akan berlipat ganda. Dan itu sudah menjadi hukum alam. Tapi kalau kita sedikit demi sedikit, tadriji, Al-Quran saja diturunkan oleh Allah kepada Rasul kita tidak langsung global, tetapi sedikit demi sedikit. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita melakukannya sedikit demi sedikit dalam bahasa Al-Qurannya istiqomah, insya Allah kita akan mendapatkan 1000 kemuliaan daripada karomah. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fil walidayya. Sahabat-sahabat, ibu-ibu yang sangat kami hormati. Jadi inti dari pembahasan kita kali ini adalah ketika kita dinubatkan oleh Allah menjadi seorang khalifah. Kita diutus oleh Allah di muka bumi ini menjadi pemimpin. Maka ayo bersama-sama kita kuatkan hati kita untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang hakiki. Pemimpin yang hakiki adalah pemimpin yang bisa menjaga diri kita sendiri dimanapun kita berada. Dalam posisi organisasi mungkin kita menjadi ketua, maka bagaimana kemudian kita bisa menjadi pemimpin yang sejati untuk organisasi kita. Di dalam keluarga kita, bagaimana kemudian kita bisa menjadi pemimpin, memberikan suri tauladan kepada putra-putri kita, sehingga putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan bisa mendampingi suami kita, menjadi istri yang solehah untuk suami kita yang soleh. Menjadi seorang putri, bagaimana kita bisa menjadi putri yang solehah dari kedua orang tua kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang solehah, yang bisa membuka kunci surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keberkahan ini menjadi keberkahan kita bersama. Mari kita akhiri dengan doa kita, doa akhir majelis kita yang selalu kita baca ketika kita baca diba gitu ya, di Ya Rasul terakhir, itu menjadi bagian doa kita. Insya Allah semoga apa yang kita lakukan menjadi manfaat jihad lillahi kalimatillah. Dan Allah, hanya Allah yang akan memberikan balasannya kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم
ومعافاة من الفتن. اللهم اجعل أولادنا وتلامذتنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعل وإياهم من أهل السوء والضير. اللهم اجعل أسرتنا مودة ورحمة في الدين الدنيا والآخرة. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأدخلنا برحمتك في عبادك النافعين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الشاكرين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الناجحين. اللهم اصلح لنا ذريتنا، اللهم اصلح لنا ذريتنا، اللهم اصلح لنا ذريتنا. ربنا يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة. يا ربنا استجب دعوتنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya, wabil khusus dan wabil umum untuk masyarakat kita di sekitar kita. Ihdinas siratal mustaqim, wafaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.